sih itu medan magnet? Medan magnet adalah suatu ruang atau daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat kita jelaskan dengan cara mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet dapat menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya, tapi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet walaupun jaraknya sangat dekat dengan magnet. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, mereka akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Setelah kita mempelajari pengertian dan sifat-sifat magnet, sekarang marilah kita mulai mengenal macam-macam bentuk magnet. Bentuk magnet yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet U atau yang biasa disebut dengan magnet ladam. Yang kelima, magnet cincin. Dan yang keenam, magnet keping. Untuk menentukan arah medan magnet, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, seperti pada gambar berikut. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik dengan satuan I, sedangkan 4 jari yang digenggam menunjukkan arah medan magnet dengan satuan B. Materi selanjutnya yaitu induksi magnet. Induksi magnet dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kawat lurus, yang kedua kawat melingkar, yang ketiga solenoida, dan yang keempat toroida. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Satu, induksi magnet pada kawat lurus. Meliputi dua macam. Yang pertama ada pada kawat lurus tak berhingga, dan yang kedua pada kawat lurus berhingga. Pada kawat lurus tak berhingga dirumuskan dengan B sama dengan mikro 0 I per 2 pi A. Sedangkan pada kawat lurus berhingga dirumuskan dengan B sama dengan mikro 0 I per 4 pi A dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut. Seutas kawat dialiri arus listrik dengan I sama dengan 2 ampere seperti pada gambar. Tentukan A besar dan arah induksi magnet di titik P dan B besar dan arah induksi magnet di titik Q. Untuk menjawab kedua soal ini, kita dapat menggunakan rumus penghantar tak terhingga, yaitu B sama dengan mikro 0 dikali I per 2 pi dikali A. Untuk yang bagian A, langsung kita masukkan saja rumus-rumusnya, yaitu 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 per 2 pi dikali A-nya yaitu 2. Sama dengan, ini bisa langsung kita coret 4pi sama 2pi dan 2-nya. Jadi sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Yang bagian B, masukin rumusnya 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 per 2pi dan A-nya yaitu 1. Langsung kita coret 4pi sama 2pi, dia dapat 2, jadi hasilnya 4 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. 2. Induksi magnet pada kawat melingkar memiliki dua macam, yaitu 1. Induksi magnet di pusat lingkaran memiliki rumus, yaitu B sama dengan mikro 0 I per 2A. 2. Induksi magnet di titik X, yaitu memiliki rumus B sama dengan mikro 0 I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Mari kita simak contoh soalnya. Di sini ada contoh soal tentang induksi magnet pada kawat melingkar. Kawat seperempat lingkaran dialiri arus listrik 5 ampere seperti gambar berikut. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, sebelum kita cari besarnya,
Yuk kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P-nya terlebih dahulu. Di sini dia arus mengalir dari kawat ini. Nah, mulai memasuki kawat berbentuk seperempat lingkaran. Jadi ini arusnya boleh kita teruskan sampai sini. Oke, sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Nah, di sini. Jadi, induksi magnetnya akan mengitari kawat seperti ini. Dia akan masuk melalui sebelah sini dan sampai di titik P, dia akan keluar bidang. Yuk, sekarang kita cari nilainya, di mana induksi magnet di titik P, yaitu rumusnya B sama dengan 1/4 dikali mu 0 per 2A. Jadi, B sama dengan 1/4 dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 5 dibagi 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 1. Jadi B sama dengan 5/8 pi dikali 10 min 6 Tesla. Arahnya keluar bidang. Tiga, induksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Solenoida memiliki dua macam. Yang pertama, induksi magnet pada pusat solenoida yang memiliki rumus B sama dengan mikronol IN per L. Yang kedua, induksi magnet pada ujung solenoida yang memiliki rumus B sama dengan mikronol IN per 2L. Yuk, kita simak contoh soalnya. Suatu solenoida memiliki panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Karena di sini kita diminta menentukan induksi magnet pada ujung solenoida, maka kita menggunakan rumus B sama dengan mikronol IN per 2L. Langsung aja kita masukkan angka-angkanya. Mikronolnya itu 4 V kali 10 pangkat negatif 7. I nya itu 0,5, N nya itu 800 per L nya itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka yang tersisa V kali 10 pangkat negatif 7 dikali 0,5 dikali 800. Jadi hasilnya 400 V dikali 10 pangkat negatif 7. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 V dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter persegi. 4. Induksi magnet pada toroida. Apa sih itu toroida? Toroida adalah solenoida yang dibuat melingkar. Untuk menentukan besarnya induksi magnet di pusat pada toroida dirumuskan B sama dengan mikronol IN per 2VR. Untuk lebih jelasnya, sekarang marilah kita simak contoh soal berikut. Sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida tersebut.
Untuk menyelesaikannya, kita tinggal masukkan saja rumus yang tadi. B sama dengan mikronolnya 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I-nya 0,2 dan jumlah lilitannya 60 per 2V, R-nya 0,1 dan kita tinggal jumlahkan saja. 4 dibagi 2 dapat 2, 0,2 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 2, 4 kali 60, 240. 10 pangkat negatif 7 nya kita tinggal turunkan saja dan kita jumlahkan. Hasilnya B sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 5 Weber meter persegi.